Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Humaira. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 4E. NIM saya 63030210179. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang uji hipotesis 2 sampel. Yang pertama, uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Sedangkan uji hipotesis 2 sampel uji untuk membandingkan parameter 2 populasi. Ini contoh gambar jenis uji hipotesis 2 sampel, itu ada 3. Yang pertama uji rata-rata, 2 uji proporsi, dan yang ketiga uji varian. Uji rata-rata ini memiliki 2 populasi yang bersifat independen dan dependen. Populasi yang bersifat independen ini ada 2. Yang pertama sampel besar dengan uji Z, dan yang 2 sampel kecil dengan uji T. Uji rata-rata bersifat independen dan sampel besar. Rumusnya, jika standar deviasi populasi diketahui, Z sama dengan X1 dikurang X2 dibagi pangkat sigma pangkat 2 1 per N1 ditambah sigma pangkat 2 per N2. X1 X2 itu rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. Kalau sigma pangkat 2 1, sigma pangkat 2 2 itu standar deviasi populasi 1 dan 2. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, Z sama dengan X1 dikurang X2 dibagi pangkat S2 1 S pangkat 2 1 per N1 ditambah S pangkat 2 per N2. X1, X2 itu rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. S pangkat 2 per 1 S pangkat 2 itu standar deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2. Lembaga Riset Pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah melakukan transaksi. Sebanyak 75 dan 70 nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di Bank Syariah Mandiri 5 menit dengan standar deviasi 0,30 menit. Sedangkan di Bank BNI Syariah 5,30 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan derajat keyakinan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri? H0 sama dengan P lebih kecil dari pangkat 2. HA sama dengan P1 lebih besar dari pangkat 2. Memilih tingkat signifikansi yaitu A sama dengan 1%. Uji distribusi Z karena sampelnya besar membuat keputusan nilai Z kritis uji satu sisi pada A sama dengan 1% yaitu 2,33. Z sama dengan X1 dikurang X2 per pangkat S2 1 per N1 ditambah S pangkat 2 2 per N2 sama dengan X1 nya itu 5,30 dan X2 nya itu 5 dibagi pangkat S pangkat 2 1 itu 0,45 pangkat 2 per N1 nya itu 70 ditambah S pangkat 2 itu 0,30 pangkat 2 dibagi N2 nya itu 75. Jadi 5,30 dikurang 5 itu sama dengan 0,30 dibagi 0,45 pangkat 2 per 70 ditambah 0,30 pangkat 2 per 75, hasilnya 0,13
0,1303 sama dengan 0,30 dibagi 0,1303, itu hasilnya 2,30. Nilai Z hitung 2,30 lebih kecil dari nilai Z kritis 2,33, sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, bahwa sampel belum cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi BNI Syariah lebih dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Interval estimasi rata-rata dua populasi independen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinan 1 kurang A sebagai berikut. X1 dikurang X2 ditambah Z A atau 2 pangkat S21 per N1 ditambah S2 2 per 62 N2. X1, X2 itu rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. S21, S22 itu standar deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2. ZA atau 2 itu nilai distribusi Z. N1, N2 itu jumlah sampel 1 dan 2. Dengan derajat keyakinan 99%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata waktu tunggu melakukan transaksi di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. 5,30 dikurang 5 ditambah 2,58 pangkat 0,45 pangkat 2 per 70 ditambah 0,30 pangkat 2 per 75 sama dengan 0,30 ditambah 2,58 0,1303 sama dengan 0,30 ditambah 0,336 sama dengan 0,636 dikurang 0,036. Uji rata-rata dua populasi independen dan sampel kecil. Bila kita mempunyai sampel kecil N lebih kecil N kurang dari 30, uji hipotesis statistika yang digunakan adalah uji T. Uji hipotesis dua sampel dengan uji distribusi T harus memenuhi syarat. Itu ada 3. Yang pertama, populasi harus mengikuti distribusi normal. 2 sampel dari dua populasi yang independen. Dan yang terakhir itu standar deviasi dua populasi adalah sama. Standar deviasi gabungan dua sampel itu rumusnya S pangkat 2P sama dengan N1 dikurang 1 S21 ditambah N2 dikurang 1 S22 dibagi N1 ditambah N2 dan dikurang 2. Kalau rumus uji statistika T perbedaan dua sampel itu T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi pangkat S2P 1 per N1 ditambah 1 per N2. Seorang dosen pengampu statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih dari mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir 9 mahasiswi dari 10 mahasiswa secara random sebagai berikut. Mahasiswi nilainya 88, 80, 81, 90, 65, 78, 81, 76, 60. Sedangkan mahasiswa nilainya itu 73, 68, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, 72. Dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah kita disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari mahasiswa dengan sigma 1%? Jadi itu rumusnya H sigma 1 sama dengan pangkat 2 H A 1 lebih besar pangkat 2. Memilih tingkat signifikansi yaitu sigma sama dengan 1%. Uji statistika T karena sampelnya kecil. Membuat keputusan nilai T kritis sigma 1%. Uji
satu sisi dengan DF sebesar 9 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 17 sebesar 2,567. Rumusnya itu X1 sama dengan X1 per N sama dengan 702 dibagi 9 sama dengan 78. S1 sama dengan X1 dikurang S1 kuadrat per 6N kurang 1 pangkat 654 dibagi 8 sama dengan 93140. S2P sama dengan 8931440 kuadrat ditambah 9852245 kuadrat dibagi 9 tambah 10 dikurang 2 hasilnya 792941. X2 sama dengan X2 per N sama dengan 770 per 10 itu hasilnya 77. S2 sama dengan X2 per S2 dikurang S2 kuadrat per N kurang 1 sama dengan pangkat 654 dibagi 9 hasilnya 8,5245. T sama dengan X1 dikurang S2 per pangkat S2P 1 per N1 ditambah 2 per N2 sama dengan 78 dikurang 77 per pangkat 79 2941 1 per 9 ditambah 1 per 10 hasilnya 0,2444. Nilai T hitung 0,2444 lebih kecil dari nilai T kritis 2,567 sehingga gagal menolak hipotesis 0. Hal ini bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari ujian mahasiswa. Ini ada contoh tabel uji rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil dengan Excel. Ini contoh tabelnya. Interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil X1 dikurang X2 ditambah TA atau 2 pangkat S2P 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata nilai ujian statistika antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinan 99%. Nilai T kritis dengan derajat keyakinan 99% dengan DF 17 sama dengan 9 ditambah 10 dikurang 2 adalah 2,898. 78 dikurang 77 ditambah 2,898 pangkat 79 2941 1 per 9 ditambah 1 per 10 sama dengan 78 dikurang 77 ditambah 2,89 4,0914 hasilnya 5,0914 dikurang 3,0914. Uji rata-rata dua populasi pada populasi bersifat dependent paired sampel TS. T sama dengan D per SD atau N. D rata-rata perbedaan antara dua sampel. SD standar deviasi dari perbedaan dua sampel. N jumlah observasi dua sampel. SD sama dengan pangkat D dikurang D2 per N kurang 1. D itu perbedaan. Perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan para salesnya dengan melakukan training kepada para sales. Sampel 10 pekerja diambil secara random dengan tingkat sigma 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? Ini contoh tabelnya. Lanjut, memilih tingkat signifikansi yaitu sigma sama dengan 5%. Uji statistika T karena sampelnya kecil membuat keputusan nilai T kritis sigma 5%. Uji satu sisi dengan DF sebesar 10 dikurang 1 sama dengan 9 sebesar 1,833. Ini contoh tabelnya. Nilai T hitung 3,715 lebih besar dari nilai T kritis 1,833 sehingga kita menolak hipotesis 0. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan sesudah training lebih tinggi.
Ini contoh tabel untuk uji rata-rata dua populasi dependen untuk sampel kecil dengan Excel. Interval estimasi sampel dependen, interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel dependen. D ditambah TA 2 S D per pangkat N. D rata-rata perbedaan, SD standar deviasi, N jumlah sampel. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata gaji karyawan bagian sales sebelum dan sesudah training dengan derajat keyakinan 95%. Nilai T kritis dengan derajat keyakinan 95% dan DA sebesar 10 dikurang 1 sama dengan 9 adalah 2,262. 0,77 ditambah 2,262 0,321 per pangkat 10 sama dengan 0,377 ditambah 2,262 0,101 sama dengan 0,148 dibagi 0,605. Training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,605 juta rupiah sampai dengan 0,145 juta rupiah. Uji proporsi dua populasi, Z sama dengan P1 dikurang P2 per pangkat PC1 dikurang PC per N1 ditambah PC1 dikurang PC per N2. P1 P2 proporsi sampel dan 2. PC itu proporsi gabungan, N1 N2 sampel 1 dan 2. PC sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. X1, X2 jumlah kejadian sampel 1 dan 2. Perusahaan asuransi syariah Takaful sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil para pemegang polis berdasarkan jenis kelamin. Dari 1.800 sampel pengemudi pria dan wanita masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 350 dan 200. Pada sigma 5%, apa bisa disimpulkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? Itu rumusnya PC sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 sama dengan 350 ditambah 200 dibagi 1.800 sama dengan 0,3056. Z sama dengan 0,35 dikurang 0,25 dibagi pangkat 0,3056 1 dikurang 0,3056 per 1000 ditambah 0,3056 1 dikurang 0,3056 per 800 sama dengan hasilnya 2,05. Nilai Z 2,05 lebih banyak Z kritis 1,65 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita. Interval estimasi uji proporsi 2 sampel P1 dikurang P2 ditambah ZA2 pangkat P1 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 1 dikurang P2 per N2. Dengan derajat keyakinan 95%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan proporsi kecelakaan antara pengemudi pria dan wanita. 0,35 dikurang 0,25 ditambah 1,96 pangkat 0,35 0,65 per 1000 ditambah 0,25 0,75 per 800 sama dengan 0,35 dikurang 0,25 ditambah 0,0421 sama dengan 0,1421 dibagi 0,0579. Proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita dengan tingkat proporsi antara 0,1421 dan 0,0579. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.